Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas 2.3a.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh saya Trigu Sema Putra Supratno, CGP Rekognisi Angkatan 10 BGP Lampung. Video tahap 1 Supervisor Trigu Sema Putra, Coach Meldawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Melda, Bu Sri? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Sehat. Kita langsung saja. Makasih kepada Bu Melda Wati dan Bu Sri Puji Astuti. Insya Allah kita dalam waktu 1 jam ke depan, insya Allah kita akan melakukan proses ya supervisi berbasis coaching yang dimulai dari tahap 1. Nanti insya Allah saya sebagai supervisor, Bu Melda sebagai coach, dan Bu Sri Puji Astuti nanti sebagai coaching. Untuk langsung saja proses perekaman kita sudah lakukan. Kita akan mulai dari tahap 1 dulu ya Bu Melda ya. Oke, Bu Melda siap? Bu Sri, izin? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Melda, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Tri, Alhamdulillah baik, sehat Pak Tri. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng ini. Misalnya di virtual ya Bu Melda ya. Iya Pak. Apa nih Bu Melda yang proses supervisi berbasis coaching yang akan Ibu Melda lakukan ke Bu Sri nanti, kira-kira Bu Melda itu mau mengembangkan kompetensi apa nanti di dalam proses coaching itu? Di coaching ini kan yang menjadi intinya itu adalah pertanyaan berbobotnya Pak Tri, karena di pertanyaan berbobot itu nanti kita bisa memantik, menggali inspirasi atau ide-ide solusi dari diri si coach itu sendiri. Jadi tergantung pertanyaan berbobot kita kayaknya Pak Tri. Jadi kalau seandainya kita mampu menyusun pertanyaan berbobot, tentu nanti juga akan menstimulus dari si coach ini. Tapi kalau pertanyaan kita belum memantik, ya nanti jadinya si coachnya malah meminta pendapat atau masukan atau ide dari kita si coach. Makanya jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot gitu Pak Tri. Itu yang masih kurang rasanya dan perlu dilatih lagi gitu Pak Tri dari diri saya sebagai coach. Oke, makasih sudah menyampaikan bahwasanya fokus kepada penyusunan pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Ya itu begitu ya Bu Melda untuk mengkonfirmasinya. Betul Pak. Menurut Ibu sendiri nih Bu Melda, dari pertanyaan berbobot ini kenapa sih alasannya Ibu mengambil ini? Kan banyak hal yang lain ya. Banyak yang lain. Tadi sebenarnya sudah Ibu sampaikan sih di awal. Kira-kira bisa menambahkan lagi seperti apa sih yang mau Ibu kembangkan ini dari pertanyaan berbobot ini? Ini Pak Tri, kalau untuk kompetensi coaching yang lain kan ada kemampuan hadiran penuh, udah jelas ya kalau kita sudah punya waktu dan kita sengaja untuk mengambil waktu untuk coaching, ya berarti kita sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian mendengar aktif, ya tergantung mendengar aktif itu juga kita gunakan untuk supaya kita dapat membantu si coach ini menemukan solusi dari persoalannya. Tentu kita mendengar dulu segala uraian penjelasan dari si coach. Nah, kalau untuk mendengar aktif saya rasa juga tidak begitu sulit, tapi yang paling sulit itu kan yang mengajukan pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot ini yang jadinya nanti memancing si coach untuk memunculkan ide-ide, menggali kembali potensi atau peluang yang mungkin dijadikannya solusi atau inspirasi dari
refleksi atau permasalahan yang disampaikannya. Dan kenapa saya katakan pertanyaan bobot ya karena memang itu intinya Pak Tri. Nah, dan untuk mengajukan pertanyaan bobot ini saya rasa tidak mudah gitu, karena kita harus mengambil dari kata kunci dari si coach itu sendiri. Kita nggak boleh melahirkan kalimat-kalimat atau kata kunci yang dari kita, yang bukan dari si coach, karena solusinya harus dari diri si coach nih Pak Tri. Maka untuk membuat pertanyaan berbobot itu kan menggunakan kata kunci dari si coach. Nah, itu yang sulitnya menemukan itu, yang bagi saya itu masih sulit Pak Tri, yang harus selalu dikembangkan dan dilatihkan lagi Pak Tri. Itu alasannya Pak Tri. Oke, makasih. Makasih sepertinya Bu Melda sudah cukup paham nih dengan proses coaching dari harian penuh, ya, mendengarkan aktif, ya. Dan Bu Melda sudah coba berusaha nih bagaimana pertanyaan berbobot nantinya mau dikembangkan. Mungkin nanti Bu Melda bisa nanti kami amati tentang bagaimana mengambil kata kunci gitu ya Bu ya, dari apa yang disampaikan oleh si coachingnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa fokus kepada apa yang Ibu harapan Ibu kepada penilaian atau supervisornya saya ini. Mungkin itu ya Bu Melda. Semoga sukses untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Dari apa yang sudah kita diskusikan di pra supervisi ini, saya sebagai supervisor senang dan bangga dari apa yang Ibu harapkan dan Ibu impikan. Mudah-mudahan kompetensi mengajukan pertanyaan bobot Ibu bisa terus berkembang dan makin oke saja. Itu saja mungkin Bu. Nanti sampai jumpa di supervisi kita untuk pasca observasinya. Ya Bu, kita tutup dulu. Mungkin Ibu ada kesibukan lain, mungkin langsung untuk observasi atau proses coaching dengan Ibu Sri. Oke Bu, baik, terima kasih. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Sri. Berikut video tahap 2, proses coaching. Berperan sebagai coach Ibu Meldawati dan sebagai coachee Ibu Sri Puji Astuti. Baik, Bu Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Melda. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu Bu Melda. Ya, Mbak Sri, udah 3 hari yang lalu, kalau nggak salah Mbak Sri WA saya ya, mau jumpa, kita mau ngobrol-ngobrol katanya. Kemarin Mbak Sri-nya yang nggak bisa karena sibuk jadi narasumber online di Kombel ya. Gitu lah Bu Melda. Usahanya saya pula yang sibuk ya, ada acara PKK di kecamatan, malu lah Bu Kades sih. Oh. Baik, ya Mbak Sri, alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol ya Mbak Sri, walaupun mungkin kita juga nggak punya waktu lama, tapi setidaknya kita bisa ngobrol lah. Jadi Mbak Sri kemarin sudah WA saya mau ngobrol, katanya nih ceritanya apa nih Mbak Sri? Mbak Sri mau ngobrol tentang apa kita nih rencananya nih? Iya, mohon maaf ngerepotin nih Bu Melda. Mbak Sri, sebelumnya Mbak Sri di rumah ini apa, di sekolah? Saya ini lagi kabur ke sekolah dulu, ada kerjaan. Cuman iya kalau di rumah ada, kalau jam segini anak kecil ada ya suka mama kayak gitu. Jadi karena saya kebetulan ingin ngobrol sama Bu Melda, saya pastikan tempatnya nggak ada yang ganggu lah gitu. Berarti udah nyaman nih ya posisinya ya. Gimana Mbak Sri? Nih Mbak Sri, kita mau ngomong apa nih Mbak Sri? Iya, izin curhat Bu Melda. Jadi saya gini, jadi waktu saya di sekolah kan saya kerja dari pagi. Mbak Sri, maaf Mbak Sri, Mbak Sri ini mau nyampein masalah atau mau merefleksi nih ceritanya nih? Saya curhat masalah aja lah Bu Melda. Masalah ya Mbak Sri. Jadi
Mohon maaf nih. Jadi Mbak Sri mau nyampein Mbak Sri ada permasalahan gitu ya, mau nyampein permasalahan ya. Jadi iya, nanti abis kita ngobrol nih, Mbak Sri pengennya kita hasil percakapan kita ini apa nih? Semoga saja dengan ngobrol sama Bu Melda, saya nanti dapat solusi, Bu Melda. Paling tidak pencerahan biar saya bisa jadi lebih baik lah dari sebelumnya gitu, Bu. Oke deh, cerita deh Mbak, apa sih permasalahannya nih? Saya jadi penasaran nih. Iya, masalah biasa sih Bu Melda, tapi masalahnya udah dari tahun kemarin, tahun ajaran kemarin sih, makanya ini kan ada tahun ajaran baru, saya berharapnya di tahun ajaran baru saya bisa lebih baik. Jadi tahun ajaran kemarin itu di semester 2 sih tepatnya, karena semester 1 masih belum kerasa. Saya tuh ceritanya lagi seneng-senengnya di sekolah itu karena 2 tahun terakhir ini saya menemukan satu lomba yang bisa saya dampingi, dan ternyata sama Allah itu dikasih kemenangan gitu loh Bu Melda. Jadi saya dampingi lomba esai, pokoknya yang tertulis lah, ada esai, artikel, karya tulis gitu. Jadi dimulai dari semester 1-2 tahun yang lalu anak saya juara 2, kemudian saya bisa ya ternyata kayak gitu. Terus akhirnya saya nyoba lagi, cuman saat itu tuh paling satu semester 1. Jadi semester 1 ada ikut 1 menang kan bulan Desemberan itu. Terus habis itu semester 2-nya di bulan apa gitu, ternyata anak saya menang lagi. Terus habis itu yang tahun ajaran 2023-2024 mulai lagi lah di semester 1-nya ternyata menang lagi. Nah, kan berarti udah 3 kali kan Bu Melda. Nah, semester 2 kemarin itu mungkin saya yang terlalu serakah gitu kan, ngambil beberapa lomba untuk saya dampingi, dan ternyata capek. Ternyata capek terus apa ya Bu Melda, sebetulnya intinya bukan di capeknya itu, saya capek tapi saya senang, cuman masalahnya kan waktu saya pulang sampai rumah jam 4.15, sampai rumah setengah 5, itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus anak saya yang di TK, kalau yang di SMP oke lah biarin gitu kan, dia bisa ngurus diri sendiri. Anak saya yang di TK itu kan butuh ngobrol sama saya pun harus dampingi gitu kan. Nah disitulah pulang-pulang saya langsung rebahan terus ngerjain yang kayak komunikasi. Saya kan punya komunitas online kayak gitu. Di situ jadi saya merasa kok waktu untuk anak saya jadi nggak ada karena saya harus istirahat. Badan ini mungkin karena udah tua juga, jadi di badan ini nggak enak. Jadi pulang sekolah harus rebahan kadang sambil pegang HP karena harus nanggapi chat-chat kayak gitu atau dampingi via online kan kayak gitu. Jadi saya ingin lebih baik dalam kedepannya, cuman itu masalah Bu Melda, tolonglah dikasih solusi Bu Melda. Baik. Mbak Sri, jadi tadi Mbak Sri oke ya ketika mendampingi anak-anak nggak masalah, justru dapat juara semua gitu ya kan. Tapi justru itu karena waktu barangkali ya menjadi masalah itu ya Mbak. Menurut Mbak karena waktunya yang menjadi masalah sehingga Mbak kesulitan untuk mengatur waktu untuk memperhatikan anak di rumah, begitu ya Mbak? Betul. Oke. Nah Mbak, tadi saya dengar dari penjelasan Mbak nih, Mbak sudah memiliki kemampuan mendampingi gitu ya siswa-siswi di sekolah sehingga dipercayakan gitu ya Mbak ya, sehingga dapat juara mereka gitu. Tapi Mbaknya yang jadi capek, kemudian membuat Mbak juga punya sedikit waktu buat anak yang masih perlu perhatian di rumah. Nah, untuk mengatasi hal itu sudah pernah nggak Mbak coba strategi apa gitu? Sudah ada nggak yang pernah Mbak coba lakukan gitu Mbak? Dan hasilnya bagaimana Mbak? Kalau coba lakukan kan tadi ada 2 masalahnya, berarti masalah di sekolah sama yang anak. Kalau di sekolah itu sebetulnya
kalau boleh saya bilang, saya nggak terlalu mengkhawatirkan itu, Bu Melda. Jadi untuk di sekolah, saya memang bisa fokus ke sekolah, pendampingan, JP saya tinggi, tapi saya mendampingi di tengah-tengah, di sela-sela pembelajaran, so no problem. Cuman endingnya adalah di badan saya. Karena kalau capek sih sama capeknya. Misalnya JP-nya lagi tinggi, berarti saya capek ngajar. Kalau JP saya nggak tinggi, berarti di sela-sela jam kosong itu saya gunakan untuk mendampingi kan gitu. Jadi samalah, ibaratnya sama capeknya. Nah, di situ saya nggak keberatan, nggak ada masalah. Jadi semua baik-baik aja. Cuman waktu pulang ini, kemudian ada masalah sama anak, yang pernah saya lakukan sih sebetulnya, saya pernah rebahan di sebelah anak gitu. Jadi anak di situ di sebelah saya rebahan di situ, saya istirahat, anak main, kalau butuh apa-apa kan tangan saya masih gerak gitu. Cuman saya ada merasa, ih kok saya kayak gitu ya gitu. Saya harusnya kan ngajak ngobrol dia gitu. Saya harusnya main sama dia. Itu masalahnya di situ sih sebetulnya. Jadi saya udah berusaha untuk menemani dia, cuman saya merasa itu nggak cukup gitu. Oh, jadi kalau untuk di sekolah sih oke-oke aja waktunya ya Mbak ya, nggak terganggu lah Mbak ketika ngajar, kemudian juga mendampingi siswa untuk lomba, it's okay. Namun mungkin barangkali efeknya yang di rumah tadi ya Mbak nggak bisa ngobrol lagi karena ada kecapean kali gitu ya Mbak? Betul. Nggak bisa ngobrol lagi dengan si baby tadi, cuma nemenin rebahan tapi nggak ngobrol. Kita maunya, Mbak maunya ada komunikasi lah dengan Ananda yang masih TK tadi ya Mbak ya? Jadi itu yang jadi masalahnya. Nah yang tadi yang Mbak, strategi yang kayaknya Mbak Sri belum menjelaskan nih, strategi apa yang sudah Mbak coba biar Mbak bisa di rumah itu nggak kecapean gitu ya. Kan Mbak harapannya nggak capek tiba di rumah, masih bisa ngobrol dengan si baby ini, si anak yang masih balita. Apa sih strategi yang sudah pernah Mbak coba? Kalau yang strategi untuk untuk biar bisa nemeni ya tadi itu saya rebahan di dekatnya anak. Tapi kalau strategi supaya saya bisa nemani dia sambil ngobrol, saya pernah mencoba minum multivitamin, Bu Melda. Cuman jelek saya nggak rutin. Mungkin itu ya. Saya harusnya ya juga ya harusnya. Kenapa enggak? Iya sih, saya merasa agak berbeda saat itu. Saya pernah minum, kita nggak boleh nyebut ya, nggak boleh. Tapi itulah ada yang untuk menghilangkan lelah gitu kan, murah lagi dia. Terus ada multivitamin. Saya memang minum. Tapi kalau saya pikir-pikir kayaknya multivitamin itu misalnya saya minumnya hari ini yang kerasa tidak lelahnya itu 1 hari setelahnya. Sepertinya begitu. Jadi misalnya otomatis kan yang saya minum hari ini akan terasa 2 hari lagi. Terus yang kalau besoknya saya nggak minum berarti lelah saya akan terasa di beberapa hari kemudian, dan disitulah sepertinya saya harus lebih rajin ya Bu Melda minum. Iya, kayaknya itu sih Bu Melda. Iya. Ya, Bu Melda, betul. Iya, kayaknya saya harus kembali ke habit lama saya untuk minum. Cuman saya harus rajin. Nah, itulah. Kayak mana Bu Melda biar saya rajin minum vitamin itu? Mana tuh? Jadi Mbak sudah pernah coba ya untuk menjaga fit badannya biar di rumah tetap bisa fit dengan si anak, Mbak minum vitamin, tapi akhir-akhir ini Mbak kurang disiplin minum vitaminnya gitu ya Mbak? Iya, kayaknya iya di situ. Kalau harga nggak masalah karena murah sih. Kayaknya memang rutinnya makan vitamin itu. Nah, kalau fokus kita ke vitamin itu kira-kira Mbak apa nih yang mau Mbak lakukan memperbaiki keadaan ini biar Mbak bisa lagi fit dengan ngobrol dengan si anak di rumah gitu Mbak? Saya jadi kepikir untuk mungkin ada alarm ya Bu Melda.
alarm minum obat gitu. Jadi di jam berapa gitu minum vitamin gitu, atau mungkin nanti saya jadi kepikir untuk minta tolong anak saya deh untuk mengingatkan saya, kan dia pun kan enak gitu mah minum vitamin gitu. Ya boleh lah. Boleh. Good ide juga tuh Bu Sri. Kan alarm kita punya handphone ya kali ya. Alarm. Ya, kita lebih sering sih pegang handphone itu. Kayaknya good idea deh. Alarm untuk juga. Minum vitamin. Mbak Sri, berarti udah kelihatan lah ya salah satu solusi lah ya. Bisa dikatakan solusi Mbak biar nggak capek di rumah tadi. Apa tadi Mbak? Vitaminnya lebih disiplin minum tadi ya Mbak ya? Iya, betul. Atau Mbak punya lagi nggak ide-ide atau solusi lain yang biar Mbak nggak kecapean, gitu kan intinya Mbak kecapean di rumah nih, tiba di rumah karena di sekolah, kalau di sekolah sudah oke tadi, tapi Mbaknya tiba di rumah jadinya yang capek. Ada nggak terpikir, kalau nggak salah tadi Mbak menyampaikan bahwa Mbak itu punya kompetensi bisa membimbing, mendampingi murid-murid, ikut lomba, bahkan jadi juara semuanya. Mbak katakan Mbak akhirnya serakah nerima semuanya karena itu jadi kan. Menurut saya Mbak berarti dengan kemampuan yang berlimpah gitu ya Mbak. Saya katakan Mbak punya kemampuan yang berlimpah, artinya Mbak diberi kepercayaan gitu mendampingi. Kira-kira Mbak terpikir nggak solusi lain Mbak dengan berlimpahnya kemampuan Mbak ini? Punya solusi nggak? Inspirasi nggak Mbak? Terpikir bagaimana supaya Mbak nggak terlalu kecapean? Betul sih, saya jadi ingat bahwa saya mau curhat itu, capek saya memang numpuk di semester 2. Jadi semester, kan tadi saya sudah cerita kalau di 2 tahun terakhir itu sebetulnya satu semester paling satu menang semester, kemudian lanjut semester ada lagi ikut satu menang gitu kan. Nah yang semester 2 terakhir kemarin itulah saya karena anak banyak yang mau gitu datang sendiri mereka. Saya inginlah ikut lomba. Oh ya udah saya dampingi kan. Tapi saat itu karena saya merasa saya ada waktu, saya mau dampingi. Tapi setelah endingnya ternyata memang lelah, karena kalau dipikir-pikir awalnya cuma dampingi satu lomba, sekarang jadi kemarin tuh sampai 3-4 lomba gitu, dan itu nulis semua. Dan saya kalau dampingi itu saya nggak tahu cara guru lain dampingi kayak mana. Tapi kalau saya memang spesifik, saya langsung betul-betul saya duduk di situ, anak ngapain, apapun yang mau ditanyakan, ayo kan gitu. Saya betul-betul dampingi, saya tengok baik-baik tulisannya gitu. Jadi memang waktu saya full fokus lah ibaratnya kalau lagi kosong. Kalau saya pikir-pikir mungkin disitulah ya kemampuan saya. Oke, secara saya merasa mampu, tapi kan tenaga saya yang nggak bisa, yang seharusnya saya istirahat, meskipun sama-sama duduk, tapi duduk mikir sama duduk enggak kan beda gitu. Nah mungkin di situ yang saya harus introspeksi diri bahwa tidak semua harus diiyakan. Jadi nanti mungkin saya akan mengurangi, karena saya pun ada rekan, saya memang guru bahasa Inggris, cuman untuk esai artikel itu biasanya berbahasa Indonesia. Dan kemarin itu memang awal mulanya saya ambil karena guru bahasa Indonesianya nggak ambil, makanya saya dampingi. Terus jadilah sampai itu. Terus kalau saya pikir-pikir kemarin itu ada guru-guru baru, saya rasa saya akan berbagi lah, dalam arti saya juga harus berbagi pengalaman atau berbagi lah, sharing sama guru muda itu. Jadi nggak hanya saya sendiri, mungkin bisa jadi tim aja, atau mungkin saya pilih berapa terus saya serahkan ke beliaunya. Karena masalah menang kalah kita pun nggak ngerti kok. Orang saya kemungkinan juga menang pun karena anak-anak lagi hebat-hebatnya aja, bukan karena saya, karena prosesnya kan sama. Itu Bu Melda, saya rasa iyalah itu salah satu hal yang harus saya lakukan. Saya harus mengikhlaskan bahwa nggak semua harus saya handle, karena saya harus melihat apa diri saya juga. Saya punya kapasitas kan,
Kalau kebanyakan capek, mending sedikit, terus nanti berbagi sama guru lain yang lebih muda, biar mereka juga dapat pengalaman. Gitu ya Bu Melda, kayaknya ini luar biasa Mbak Mbak Sri. Ya, berarti saya tangkap Mbak Sri sudah dapat solusinya nih ya, sedikit solusi atau mungkin nanti bisa menjadi solusi dari masalah Mbak tadi. Mungkin solusinya dari rumah, kemudian solusinya yang di sekolah ya Mbak tadi kelihatannya ya Mbak. Mungkin bisa Mbak jelaskan lagi apa nih langkah Mbak selanjutnya nih dari solusi dua macam solusi yang Mbak lakukan tadi, mungkin bisa Mbak jelaskan, Mbak uraikan lagi nih biar lebih jelas dan Mbak bisa melakukannya gitu ke depannya. Oke, berarti saya yang pasti harus pasang alarm, hidup alarm. Pasang alarm vitamin ya. Sayang loh, sebetulnya ada loh vitamin tuh ada di rumah, tinggal diminum aja susahnya. Iya, karena ya yang harusnya sehari 2 kali jadi sehari cuma sekali mungkin. Oke, berarti pasang alarm, harus lebih disiplin, harus lebih rajin. Kalau memang saya butuh bantuan dari anak untuk mengingatkan, kayaknya bisa juga dimanfaatkan. Oke, kemudian untuk yang di sekolah, karena kapasitas tenaga saya akan lebih berbagi lah ya. Jadi nggak semua ibaratnya bahasa Indonesia nggak semua saya, bahasa Jawanya nggak semua saya ayahi, nggak semua saya ambil sendiri. Saya pilih aja mana yang lebih mau saya fokuskan, mana yang lebih penting menurut saya. Nanti untuk yang lainnya bisa saya tawarkan untuk ke guru lain. Kalau memang mereka butuh tempat ngobrol, saya siap. Tapi yang pasti untuk jadi pendamping atau pembimbing utama kayaknya saya harus pilih-pilih. Itu kayaknya Bu. Luar biasa Mbak Sri, dari permasalahannya banyaknya job desk-nya ya, namun ingin juga kita punya waktu untuk anak kita Mbak Sri. Jadi Mbak Sri kayaknya sudah kelihatan lah ya solusi atau ide yang akan Mbak lakukan atau akan Mbak mulai. Oke Mbak Sri, jadi dari percakapan kita nih apa yang Mbak Sri dapatkan nih? Soalnya sudah sore nih Mbak Sri. Ya, solusi dan terima kasih banyak. Saya jadi mendapatkan pemahaman dan jadi lebih tahu diri bahwa saya memang jangan sampai terlalu banyak mengambil. Mungkin menurut saya mampu tapi buktinya saya capek, ya sudah berarti harus saya kurangi. Intinya itu. Makasih banyak loh Bu Melda, paling tidak ada saya jadi bisa curhat kan, padahal itu betul-betul nggak masalah buat saya, cuman endingnya kok di badan saya. Jadi ya kata yang tepat adalah tahu diri. Tahu diri. Terima kasih Mbak Sri. Mbak Sri itu luar biasa itu, saking banyaknya itu karena berlimpah kemampuan tadi akhirnya itu ya. Tapi kebetulan juga, aja sih Bu Melda. Mbak Sri juga saya mampu. Mbak Sri juga dapat solusinya ya, dapat idenya ya gimana caranya. Baik Mbak Sri, mungkin ngobrol kita sudahi ya karena alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Sri lega ya Mbak Sri. Udah dapet itu. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu Melda. Ya, itu saya penasaran nih dengan yang alarmnya nanti konsisten nih. Wah, siap untuk ditanyain nih. Kapan-kapan kayaknya saya memang butuh diawasi nih Bu Melda. Jadi nanti kapan-kapan ketemu lagi sama Bu Melda, saya lapor nih. Bu Melda, alarm saya berhasil kan gitu. Iya. Nanti kita jumpa lagi Mbak Sri ya, kopi darat aja nanti kita jumpanya langsung di kafe gitu. Terima kasih Mbak Sri, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi Mbak Sri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Sama. Berikut video tahap ketiga. Saya, Trigusema Putra, berperan sebagai supervisor dan Ibu Meldawati berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Melda, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Tri, alhamdulillah baik Pak Tri. Alhamdulillah, proses untuk coachingnya sudah kelihatannya lancar banget. Gimana Bu Melda? Perasaannya nih setelah proses coaching berjalan tadi dengan Ibu Sri Puji Astuti?
Alhamdulillah Pak Tri, sepertinya kalau kita udah sering-sering melakukan coaching itu mengalir saja deh Pak Tri. Kalau mau nanya-nanya mengalir berdasarkan apa yang disampaikan oleh si coaching. Yang penting kita mendengar gitu, mendengar semua uraian penjelasan dari coaching, dan insya Allah kita bisa nanti pertanyaan akan mengalir gitu saja. Oke, terima kasih Bu Melda. Mengalir dengan latihan gitu ya Bu Melda ya, luar biasa. Karena memang yang Ibu Melda sampaikan kepada saya yaitu adalah bagaimana nanti dengan proses coaching ini Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi dari ini sisi kemitraannya luar biasa Bu Melda, keren banget ya. Sudah dibangun lah proses prinsip-prinsip coaching, adalah salah satunya nih Bu Melda adalah proses mitranya gitu, yang pasti saya melihat senang gitu ya Bu, ada keterikatan atau kerabatan yang luar biasa. Terus gini Ibu Melda, izin ya Bu Melda, menurut Bu Melda nih dari proses coaching itu performa Bu Melda dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa? Boleh ya Bu Melda, boleh tahu saya. Pak. Ya karena memang tadi kan saya ingin Bapak mengamati itu, karena yang saya merasa masih kurang, saya mengajukan pertanyaan bobot itu Pak Tri, yang merasa masih sulit, dan itu yang pengennya saya Bapak mengamati itu, karena itu yang mau saya kembangkan. Nah saya rasa tadi saya cukup mulai gitu ya, karena kita nggak boleh menyusun pertanyaan berbobot itu didasarkan pada kata-kata atau asumsi yang tidak ada dikeluarkan oleh statement yang tidak dikeluarkan oleh si coach. Maka saya berupaya membuat pemantik pertanyaan-pertanyaan bobot itu dari kata-kata yang informasi atau data yang disampaikan si coach. Contohnya tadi, saya ingin ketika si coach mengatakan masalah vitamin tadi, dia belum disiplin. Nah, tentu saya berdasarkan itu. Nah, untuk masalah vitamin yang belum disiplin minumnya, apa yang akan dilakukan gitu kan. Jadi harapannya memang dia akan menjawab akan disiplin lagi meminum, dan ternyata sesuai gitu. Kemudian untuk saya ingin dia dapat solusi lagi dari sekolahnya. Sekolah kan karena beliau mengambil semua job desk untuk membimbing siswa, otomatis kan waktunya kelelahan. Padahal sebenarnya kan dia punya guru lain yang juga basicnya sama-sama di bahasa Inggris, kemudian mereka walaupun masih junior, tapi kan harusnya beliau bisa membimbing yang guru muda ini. Tapi kan saya nggak boleh langsung ngasih saran bahwa Mbak Sri boleh berbagi dengan guru lain. Maka saya harus mencari kalimat-kalimat mantik supaya muncul dari dirinya. Maka saya katakan ketika dia mengatakan bahwa dia diberikan kepercayaan untuk membimbing murid-murid sehingga murid-muridnya jadi juara semua, artinya dia berlimpah kompetensi, berlimpah kemampuan. Nah itu mungkin kata-kata yang berlimpah kemampuan itu saya hanya memparafrasekan, menerjemahkan dari ungkapan dia bahwa dia diamanakan banyak anak-anaknya jadi juara, artinya dia punya kemampuan luar biasa. Nah dari berlimpah kemampuan itu, apa kira-kira inspirasi, ide yang bisa dia munculkan supaya mengatasi masalah dia kecapean tadi. Nah, saya rasa dari situ dia menjawab langsung dari harapan saya, ekspektasi dia, saya tercapai bahwa dia akan berbagi dengan rekan dia yang lebih muda untuk juga membimbing siswa lain. Jadi menurut saya sedikit kemampuan saya meningkat pada pertanyaan berbobot ini, Pak Tri. Tapi nggak tahu ya saya pengamatan Pak Tri bagaimana. Karena harapannya saya di situ menjadi coach. Saya ingin semakin mahir menyusun pertanyaan berbobot ini gitu Pak Tri. Oke, makasih Bu Melda. Luar biasa sih kalau saya mendengar gitu ya proses coaching, dan Bu Melda sudah sampaikan apa-apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kalaupun boleh saya memberikan pengamatan saya, boleh Bu? Boleh, silakan boleh. Pak, itu yang saya tunggu-tunggu. Secara jujur saya melihat pengamatan saya sebagai supervisor, Bu, saya senang melihat komunikasi yang baik antara Ibu sebagai coach dan Bu Sri sebagai coach. Situ sudah ada nampak proses kemitraannya luar biasa Bu.
ya. Santai ceritanya gitu ya Bu, santai gitu. Tapi akhirnya ketemu, endingnya ketemu gitu. Ya, saya mengamati, oh si ibu sudah menemukan solusinya gitu. Itu berarti kan sudah menerapkan proses memaksimalkan potensi diri si koci gitu. Itu keren gitu Bu, keren sekali. Itu luar biasa Bu, ibu sudah melakukan tugas sebagai coach ya. Sudah bisa hadir juga sepenuhnya sih saya lihat Bu ya. Apa yang disampaikan oleh si koci gitu ya Bu ya. Kita harus punya apa namanya kata-kata kunci yang di awal ibu bilang gitu ya, juara, berprestasi, banyak juara, tapi gitu kan ibu kan itu kata-kata kunci. Capek gitu ya Bu ya, di sekolah oke, di rumah nggak oke gitu ya Bu ya, kalimat-kalimat yang kata kunci itu ibu udah kuasain gitu, yang ibu tadi di awal sebelum kita ketemu di pasca ini, Ibu sudah nyatakan bahwasannya saya mau belajar kata-kata kunci. Saya melihat kata-kata kunci itu sudah Ibu dapatkan. Jadi berusaha untuk sabar ya Bu, tidak memberikan solusi gitu ya Bu. Saya yakin Ibu akan, oh begini, tapi Ibu mendengarkan, benar sekali Ibu sudah mendengarkan informasi data dari si coachingnya, walaupun kelihatan wah, harusnya begini gitu ya Bu, tapi tidak tersampaikan oleh Ibu, memang benar gitu. Itu cukup luar biasa sih saya mengamatinya. Udah keren Bu bahasanya, sudah sabar, sudah mengambil kata-kata kunci dari Ibu Sri sebagai coachingnya. Ya, Bu, coachingnya juga sangat ini ya Bu ya, walaupun kelihatan ini oh udah Pak udah dapat solusinya seperti ini gitu. Itu sih dari saya Bu, selalu meningkatkan ini sih Bu, kompetensi Ibu yang sudah luar biasa, sudah hadir sepenuhnya. Bahkan saya melihat mengajukan pertanyaan berbobotnya juga sudah bisa memancing coachingnya untuk menemukan inspirasi baru, mulai dari alarm gitu ya Bu ya. Saya catat juga Bu, dari alarmnya, terus dari untuk menahan diri gitu kan. Banyak hal lah yang saya juga dapatkan dari proses coaching ini. Itu pendapat dari pengamatan saya Ibu. Bagaimana nih Bu menurut Ibu? Paling tidak Ibu sudah menjalankan mengajukan pertanyaan berbobotnya sudah sangat baik sih menurut saya Bu. Jadi 20%, 80% itu dapat ya Bu ya, sebagai coach dan coachingnya. Gimana nih menurut Ibu nih dari apa yang sudah saya sampaikan? Terima kasih Pak Tri. Kalau saya tadi menilai diri saya, perasaan saya juga mulai ada peningkatan dalam menyusun pertanyaan berbobot. Namun tidak apa namanya, tidak puas begitu saja. Harusnya saya tetap harus meningkatkan kemampuan Pak Tri, karena pada momen coaching yang lain belum tentu si coachingnya juga cepat menangkap dari terinspirasi dari pertanyaan pemantik yang sudah saya ajukan, karena bisa berbeda si coaching ini kapasitas pemikirannya. Kadang-kadang kita sudah merasa berbobot, pertanyaan kita sudah memberikan pemantik yang bagus, tetapi belum connect gitu. Akhirnya si coach ini kadang-kadang dia nanya lagi, terus bagaimana Bu? Harusnya saya seperti apa? Kan kebanyakan seperti itu si coachnya. Nah artinya Pak Tri, kita melihat situasi gitu. Kalau si coachnya masih belum paham, belum terinspirasi, kita harus punya effort lagi buat mencari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang juga berdasarkan dari data-data yang disampaikan oleh si coach ini. Jadi gitu Pak Tri, kalau menurut saya harus tetap berlatih lagi, harus lebih sering gitu Pak Tri. Karena kalau sering kita melakukan coaching ini makin tampak gitu Pak Tri, bagaimana karakter-karakter si coach yang kita coaching Pak Tri. Itu aja Pak Tri.
Tri. Mungkin ini Bu, izin saya tadi sudah ada catatan-catatan saya dari observasi, sudah sangat baik, dan terima kasih Bu sudah berkomitmen dalam dirinya untuk terus latihan. Izinkan saya membaca catatan-catatan saya. Silakan Pak Tri. Bahwasanya itu sudah membaca data dari si coachingnya, ya. Ibu sudah mengurangi parafrase, tidak berasumsi, itu benar sekali Bu tadi. Menyatakan sendiri ya dari perasaan Ibu tadi. Saya melihat Ibu dengan sabar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sudah cukup Ibu catatlah sebagai, oh catatannya ini minum obat, oh seperti ini ingat alarm. Nah ini kan jadi catatan kita Bu. Nah, mungkin di sini kita juga harus Bu mencatat kata-kata kunci di situ sih dari saya gitu. Saya sebagai supervisor juga mencatat ini. Oh, hidup alarm gitu ya Bu. Ini terkadang kalau terlewat takut lupa gitu. Itu aja sih dari catatan-catatan saya. Perlu ada catatan dan mungkin untuk mengkonfirmasi, untuk mengulangan gitu ya Bu ya. Dari itu sih dari saya, catatan saya mungkin perlu ada sedikit catatan penting apa-apa saja poin-poin yang disampaikan oleh coach kita, karena memang coach berbeda-beda ya Bu, ini proaktif gitu ya, sangat baik gitu. Kalau nanti dia menanyakan terus kan kita juga harus punya kemampuan lebih di sana gitu ya. Alhamdulillahnya coach kita sudah mulai ini ya Bu, memahami itu. Itu sih dari saya, dari catatan saya Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu komitmenkan dalam diri Ibu bisa terlaksana. Mungkin saya bisa Bu, apa sih rencana Ibu ke depan untuk setelah proses ini? Apa rencana waktu dekat ini Bu? Kira-kira boleh tahu Bu Melda? Baik Pak Tri, rencana dekat untuk berlatih coaching ini mungkin saya akan sering melakukan coaching sebagai, kebetulan saya di sekolah sebagai PLT kepala sekolah, saya akan sering melakukan coaching ini. Yang jelas yang wajib itu supervisi akademik ya. Yeah. Nah, itu program wajib kita. Nah, saya punya kesempatan untuk melakukan coaching pada saat observasinya, kemudian pasca observasinya dan tindak lanjut. Itu yang program rutin Pak, yang jelas. Nah, kemudian tindak lanjut yang lain juga saya akan berlatih coaching lagi dengan kawan-kawan guru penggerak Pak, untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk kemajuan sekolah gitu Pak Tri. Oke, keren sekali sih Bu, apalagi kalau saya dengar Bu Melda guru penggerak ya. Oh belum ya, CPP ya? Belum CGP. Pak, sedang proses. CGP dan di sekolahnya ada CGP yang bisa diajak untuk komunikasi, untuk proses sekarang namanya supervisi berbasis coaching ya Bu ya, supervisi akademik berbasis coaching, merupakan program pemerintah yang menurut Bu Melda gimana nih? Bagus gitu gimana nih Bu Melda? Yang dirasakan, yang akan Ibu terapkan di RHK kita kan sudah itu ya arahnya ya. Bu Melda gimana nih? Ini boleh nanya tingkat lanjut ya Bu? Menarik sih supervisi. Menarik Pak, karena melalui proses pengenalan kinerja di PMM RHK itu memang kita punya kesempatan meningkatkan kualitas SDM kita, guru-guru. Nah, salah satu coaching ini adalah pendekatan yang perlu kita pelajari Pak. Baik kita sebagai kepala sekolah maupun guru, kita memang harus menguasai keterampilan coaching, karena ini dibutuhkan pada saat kita melakukan diskusi-diskusi, percakapan-percakapan untuk supervisi atau observasi di sekolah kita Pak, terutama dalam pengelolaan kinerja tersebut RHK itu kan kita perlu diskusi dulu ke guru-guru kita, kenapa kita memilih itu yang mau kita tingkatkan, misalnya disiplin, tentu berdasarkan PBD ya, rapor pendidikan kita, berdasarkan rapor pendidikan, itu apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, di saat itu kita melakukan coaching untuk berdiskusi dengan rekan-rekan kita. Saya rasa itu luar biasa, programnya sangat baik, sangat membantu Pak. Sejalan dengan program guru penggerak yang kita laksanakan ini ya Bu ya.
sejalan lah untuk kita terapkan. Izin Bu, bahwasannya dari kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot sudah mengalami kenaikan bagus lah ya kompetensinya Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ke depan yang mungkin Ibu akan gali lagi atau mau perdalam apa lagi Bu? Supervisi tetap berjalan, kompetensi apa Bu kira-kira selain mengajukan pertanyaan berbobot? Mungkin karena untuk mengajukan pertanyaan bobot tentu untuk mendengar aktif ya Pak. Kita mendengar aktif itu kadang-kadang kita harus ini Pak Tri, harus konsentrasi, jangan kita terpengaruh oleh hal-hal lain, mungkin kesibukan lain gitu. Karena kalau kita berpikirnya juga ini rupanya saya mau ke sini, rupanya saya harus balas ini, WA ini. Itu juga akan mengganggu kita ketika mendengar aktif. Nah, mungkin untuk ditingkatkan itu mendengar aktif juga hal-hal yang perlu kompetensi yang perlu ditingkatkan Pak Tri selain pertanyaan berobat tadi. Benar-benar. Jadi harapannya nanti Ibu untuk tindak lanjut ini juga selain melaksanakan supervisi akademik, kemampuan atau kompetensi yang Ibu harapkan nanti untuk Ibu lebih tingkatkan lagi adalah kompetensi mendengarkan aktif. Gitu ya Bu ya. Semoga sukses ini. Karena waktu mungkin Bu, saya jujur. Satu lagi deh Bu, ada ketinggalan. Dari proses kegiatan kita ini Bu Melda, apa yang Ibu Melda bisa dapatkan insight atau hal baru atau apa sih yang Ibu dapatkan dari proses ini gitu? Kita kan sudah ada observer dan pasca. Ini apa yang Ibu Melda dapatkan? Izin Bu. Banyak sekali sih Pak Tri, karena kalau kita melakukan sesuatu itu kita mesti dievaluasi dan harus berefleksi gitu Pak. Karena akan sia-sia saat kita melakukan sesuatu tanpa direfleksi. Kita nggak tahu apakah yang kita lakukan ini sudah baik, apakah bisa dipertahankan atau ada yang perlu diperbaiki. Kita butuh cermin. Cermin itu cermin tidak hanya melihat diri kita yang bercermin, tetapi rekan atau orang juga bisa kita jadikan cermin ketika kita diamati. Berarti orang yang mengamati kita adalah cermin buat kita. Nah, saya sangat senang sekali ketika kita melakukan observasi praktik coaching ini. Saya malah senang Pak, karena nanti apa yang kurang pada diri saya kompetensi melakukan coaching itu kan kelihatan, dan saya butuh masukan maupun dukungan dan motivasi dari orang yang mengamati. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa yang sudah baik bisa dipertahankan dan ada yang perlu saya tingkatkan lagi. Nah, itu sangat luar biasa Pak. Saya sangat mendapatkan insight yang luar biasa pada saat kita melakukan observasi ini Pak Tri. Iya. Gitu, Pak Tri. Oke, luar biasa ya. Saya juga senang Bu Melda. Pertemuan kita walau berapa jam ya Bu, hampir 1 jam ini udah menyita waktu Bu Melda, Bu Sri, makasih. Mohon izin, mohon maaf saya cukupkan pertemuan kita ini, kita akhiri untuk proses tahap ketiga. Oke, makasih Bu Sri, bisa tampak wajah ya. Assalamualaikum Bu Ermi, tugas kami di tahap ketiga, saya sebagai Tri Gusema Putra sebagai supervisor, Bu Meldawati sebagai coach, dan Bu Sri Puji Astuti sebagai coachee sudah melaksanakan tugas kami. Insyaallah kami baru belajar ya Bu Sri, Bu Melda. Apa yang kami pelajaran ini menjadikan kami terus semangat untuk belajar, memahami apa-apa saja yang masih kurang dari diri saya ya Bu Sri, diri saya pribadi. Makasih banyak kepada Bu Melda sudah siap membantu untuk menjadi coach dan Bu Sri sebagai coach. Saya rasa itu untuk tidak perpanjang mukadimah, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Tri. Terima kasih.
Salam dan bahagia.